sampai usia 22 gitu. Saya agak sulit bisa memahami nalar argumen Anda tadi ya, karena ketika saya tanya pun tampaknya jawabannya. Bisa 5 hari lagi, Korla nggak minta maaf dan tidak merubah dan tidak meyakinkan kita lapor. Biasalah, nak usik kita. Biasa. Nak cari pansos lah tu kan. Biarlah. Ya senang aja mereka suka sama Bunda, fans Bunda seluruh rakyat Indonesia. Hidup Bunda aja banyak beban. Capek. Hidup Bunda aja banyak beban. Harus ke sana, harus ke sini, suntik vitamin, mempercantik diri. Nggak ada waktu ngurusin hidup orang. 5 hari lagi, Korla nggak minta maaf dan tidak merubah dan tidak meyakinkan kita laporkan. Emang harus minta maaf soal apa, Abang Farhat? Orang kok sukanya nimbrung sama yang lagi tenar, yang lagi terkenal. Cocok lu sama si Isa tuh, Isa Sarul tuh. Sama Om Sarul tuh sana, kawin sana. Kawin aja. Fendi, aku kasih waktu kapan kita bisa ketemu ya. Farhat Abbas buat saya aja Bun. Aduh, jangan sebut-sebut dia sayang. Ferdi, jangan sebut-sebut Ferdi. Katanya jangan dimatiin Bunda. Nggak usah dengerin dia, istirahat aja bundaku. Ya udah, di Sulawesi Selatan dong Bun. Bunda nggak bisa banyak jalan. Emang Bunda Korla itu warga negara Indonesia atau warga negara Jerman? Setahu saya dia masih warga negara Indonesia, jadi berhak tinggal di Indonesia dan berkarir di Indonesia dan mencari bakat di Indonesia. Jadi kalau suruh pulang ke Jerman, kadang-kadang lucu ya. Dan Anda buat statement kayak begitu, pada sekolahnya tinggi, lawyer lagi ya. Harusnya Anda lebih mendukung apa yang anak negeri itu hasilkan, apa yang anak negeri itu bisa kita banggakan. Ya, bukan menghujat atau ngebully. Tapi Bunda ada kepikiran resign nggak dari McDonald? Untuk saat ini enggak ya? Masih bos Bunda tuh sayang sama Bunda, kerjaan menu juga enak, enggak ribet, sudah tahu apa ya tugas Bunda, bahkan Bunda sudah dipercayakan untuk mendidik orang-orang yang baru kerja, seperti misalnya mereka nggak paham dengan kasir, nggak paham dengan menyiapkan McDonald, pesanan harus cepat, tidak boleh melamun, tidak boleh banyak bertanya, harus pintar, harus menguasai. Jadi McDonald itu kerjaan yang tidak semudah yang Bunda gambarkan. Bunda pikir cuma kerja McDonald di kasir. Ternyata tuh menu kasir McDonald tuh menunya banyak sekali. Karena sekarang ada sistem baru mereka di mesin. Tapi kan banyak orang tua yang nggak paham. Jadi karena kita harus mata harus lincah. Puaskan syuting sana, syuting sini, masuk sana, masuk sini, masuk semua siaran TV, semua masuk studio. Habis itu bruk pulang ke Jerman. Ya. Gue bingung manggilnya Mbak atau Bung, tapi dua-duanya sih pantas. Kenapa sih Mbak atau Bung? Sibuk banget nyinyirin Bunda Korla yang konser di klub. Mau Bunda konser di klub kek atau di toilet kek, kita masih tetap nonton, asalkan Bunda Korla yang konser bukan Anda, Mbak, Bung. Gimana Bunda Korla mau pansos sama Anda? Bunda Korla datang ke Jakarta, Anda pergi ke Medan. Gimana Bunda Korla mau pansos sama Anda? Anda mantan manajer, Bunda Korla memang sudah jadi artis dari dulu. Di sini hawanya dingin loh. Anda banget sejuk. Kok Anda kepanasan ya? Melihat pencapaian seseorang. Aduh. Bersih-bersihin hati deh pakai air zam-zam. Baru lihat FYP terbaru dan dari seseorang yang upload video, si pengacara itu katanya sudah resmi melaporkan. Kalau kemarin kan masih memperingatkan katanya, dan sekarang sudah resmi melaporkan Bunda Korla atas dasar undang-undang pornografi dan undang-undang ITE sudah mengumpulkan bukti. Gua bingung sampai sekarang ya. Tuh orang gitu ya, mintanya dibully mulu sama netizen ya, iya kan? Bapak itu gimana sih Bapak pengacara? Bapak itu nggak ada kerjaan atau nggak ada yang dikerjain atau apa ini gitu loh? Saya bingung, sumpah bingung sebingung-bingungnya gitu loh. Ya Mbok minta pekerjaan ngerjain yang lebih penting itu daripada itu ya kan? Ngapain ngelaporin Bunda Korla atas dasar undang-undang pornografi? Pornografi di mananya? Aduh, yang bikin video porno aja tuh masih bebas-bebas aja tuh, yang 19 detik, yang berapa detik, yang
inilah itulah. Ya ini yang pakai baju lengkap lo dibilang pornografi. Aduh, lo mau pengen bener-bener ya, pengen dihajar sama Bang Hotman nih kayaknya nih ya. Aduh, ada-ada aja nih pengacara satu, ada aja. Ampun dah gua. Namanya setan. Iya kan? Gimana? Gue kurang paham. Jadi kalau misalkan teman kita punya musuh, kita harus mengerti dia. Kalau bisa musuhin dia juga untuk tidak dekat, untuk menjaga perasaan teman kita. Gimana ya? Ya lu harus sadar diri. Teman lu itu sampai detik ini, kenapa dia deketin yang sekarang? Karena dia menguntungkan buat dia. Bisa jadi mungkin pansos sama dia. Lu nggak bisa dipansosin karena selama ini pansos sama lu nggak naik-naik. Mungkin yang ada teman yang baik itu adalah ketika teman punya masalah, lu sadari sama dia, jangan ikut musuhan. Kenapa lu bisa musuhan? Kita damaiin, bego. Kalau emang dasarnya punya sakit iri hati, itu sampai kapanpun gak bakalan bisa sembuh. Ya, yang bisa menyembuhkan adalah apa? Hidayah. Tobat, kayak tobat, banyak-banyakin istighfar. Jadi kita tuh kok kayak mikir seolah-olah nih kita Firjadi ini punya kekuasaan penuh di kepolisian. Sedikit-sedikit melapor, sedikit mau ngelapor. Terus aku pernah lihat tuh live anaknya kan. Dia anaknya tuh kayak dihujat-hujat gitu sama netizen. Terus anaknya bilang, emang mau gue laporin mama gue biar lo dicariin polisi. Oh jadi segitu mudah ya nih kita Firjadi buat laporan, terus polisi cepat bergerak gitu. Bagaimana dengan orang-orang susah yang melaporkan tapi tidak diproses, tidak adanya sigap bergerak? Jangan sampai lah gara-gara masalah ini orang-orang kita tuh nilainya oh segampang itu kalau orang kaya ngelapor polisi. Si Korla ini bisa kali ya panggilnya atau nyebutnya nggak usah pakai si Korla. Katanya kamu bilang dia nenek-nenek, berarti udah lebih tua dong. Jadi bisa manggil nama aja deh gitu. Jangan merasa kalau karena kita ini merasa diri yang serba tahu, serba betul, serba bener, selebritis kondang, terus jadi menganggap sepele orang lain, apalagi yang lebih tua banget. Panggil aja nama gitu. Karena apalagi di Jawa Barat sebutan si untuk orang itu sangat pantang. Tapi apa momen terberat hidup perempuan sendirian di negara orang? Jauh dari anak itu juga menyedihkan buat Bunda satu ya, karena Bunda tadi bilang kamu kenapa nggak bawa anak kamu ke Jerman? Ya, Bunda bilang Bunda mau anak itu takut nanti mentalitinya kayak orang Eropa, karena orang Eropa itu kadang manggil mamanya manggil nama, jarang manggil aku tuh kadang Korla, gue udah tua ya, gue anak kecil kemarin baru lahir, gue magerem kan, jadi anak dia di Indonesia kan dia bisa belajar ngaji, sambil didik ya udah mama cari makannya buat kamu sayang. Itu anak kamu, Bu? Anaknya Bunda. Anak Bunda. Berapa tahun Bunda gak ketemu sama dia? Hampir berapa lama? Hampir dari mulai dia kelas 6 SD. Wow. Iya. Anak itu tahu nggak kalau sekarang mamanya ini viral dan ngetop banget? Tahu bener, udah tahu. Kemarin juga baru ngirim duit buat dia. Oh, berarti Bunda tuh kerja, dapat saweran kemarin apa? Makanya bang mama, Sin gimana nih anakmu? Kata kakak dia udah mau kawin. Udah lah kak, biar aja lah kak, kalau udah mau nikah. Udah gede dia. Udah jodoh, biarlah kawin aja, biar bahagia. Bunda Korla mengabarkan mempercepat kepulangannya ke Jerman. Bunda Korla menyebut dirinya akan kembali ke Jerman pada 31 Januari 2023. Padahal semula Bunda Korla disebut berencana kembali ke Jerman pada Februari 2023. Sebelumnya, Farhad Abbas nimbrung usut Bunda Korla transgender sampai buka sayembara. Pengacara Farhad Abbas kembali nimbrung dan ikut nyinyir seperti Nikita Mirzani usai kedatangan Bunda Korla yang disambut masyarakat tanah air secara antusias. Menurut mantan suami Nia Daniati tersebut, jika Bunda Korla memang seorang transgender. Beredar video pernyataan Farhad Abbas yang menantang netizen untuk sayembara, membuktikan jika sejatinya Bunda Korla adalah laki-laki. Pengacara penuh kontroversi Farhad Abbas ikut-ikutan menyentil Bunda Korla dan menegaskan akan melaporkan aksi Bunda Korla
yang akhir-akhir ini dianggap kurang mendidik lewat goyangan pornonya. Bahkan sesekali Farhad juga menyinggung soal status Bunda Korla yang dianggap laki-laki. Apa perlu kita buat sayembara? Siapa yang menemukan bukti bahwa dia, Bunda Korla, dulu adalah laki-laki, kata Farhad Abbas. Itu sih nggak penting bagi saya. Yang jelas menurut saya, apa yang dilakukan itu bukan budaya kewanitaan, pungkasnya. Bahkan, tidak segan-segan, pengacara berusia 46 tahun itu mengancam akan melaporkan tindakan Bunda Korla tersebut ke pihak berwajib jika tak segera meminta maaf. Mumpung belum ada yang lapor ini, saya minta sisa 5 hari lagi. Kalau nggak minta maaf dan tidak merubah, tidak meyakinkan kita laporkan, kata Farhad Abbas, ancam melaporkan Bunda Korla ke pihak yang berwajib. Dianggap menyayangkan video vulgar di media sosial, Farhad Abbas melayangkan somasi secara terbuka kepada pemilik nama lengkap Cynthia Korla Priscilia lantaran dianggap bisa merusak generasi bangsa. Nggak merasa terhibur yang nggak berpendidikan menggunakan sarana media menyebarkan konten-konten yang merusak generasi bangsa, terutama anak kecil, kata Farhad Abbas. Farhad juga meninjau sejauh mana Bunda Korla beraksi dan menunggu itikat baik Bunda Korla untuk menghapus beberapa unggahannya yang dianggap mengandung porno aksi. Kita beri waktu 1 minggu, 4 kali 24 jam. Kita minta supaya diturunkan semua postingan-postingan serta dihentikan kegiatan-kegiatan cabul pornografi, cara berpakaian, cara joget, karena adegan jogetnya seperti adegan ranjang. Cara berpakaiannya vulgar, tidak mencerminkan wanita Indonesia, tandas Farhad Abbas. Di lain sisi, Nikita Mirzani bikin heboh dengan perseteruannya dengan Bunda Korla, Maharani Kemala, Ivan Gunawan, dan Sandi Purnamasari. Kini, Nikita menyebut semua permasalahannya sudah selesai. Hal tersebut disampaikan oleh Nikita Mirzani melalui live-nya di media sosial. Ia pun menegaskan sudah menerima permintaan maaf atas permasalahan tersebut. Kalau baikan, tidak, tapi dia atau Bunda Korla sudah mengakui kesalahannya. Menurut saya, sudah cukup. Dia juga tidak akan bahas anak-anak saya lagi. Dia juga tidak bahas saya lagi. Selesai. Sudah, semua minta maaf, Maharani. Jadi, tidak ada lagi pembahasan, kata Nikita Mirzani. Kalau gue orangnya fair, ketika orang mengakui kekilafan dan kesalahannya, gue juga akan sama kalau ada salah. Asal yang kita bicarakan tidak hoak dan fitnah, gue akan sangat merendahkan diri. Gue minta maaf, tegasnya. Dalam Instagram Fitri Salhuteru, terlihat Maharani Kemala, Sandi Purnamasari, dan Ivan Gunawan sudah bertemu. Namun dalam pertemuan itu, tidak ada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menjelaskan seharusnya dia juga ikut dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia harus menyelesaikan urusan keberangkatan putri sulungnya ke London. Sekarang aja Kak Fitri, Kak Igun, terus Sandi, terus Maharani, suaminya Maharani. Sandi nggak tahu ya sama suaminya apa nggak, itu lagi ketemu. Harusnya ada gue, tapi karena gue baru selesai ngurusin urusan Loli ke London, jadi nggak bisa ikut. Jelas Nikita Mirzani. Di sisi lain, Bunda Korla memilih untuk mempercepat kepulangannya ke Jerman. Ia awalnya berniat pulang pada Februari 2023, namun Bunda Korla mempercepat kepulangannya menjadi 31 Januari 2023. Bunda mau pulang ke Jerman. Bunda tadinya mau pulang itu tanggal 5 atau 6 bulan 2, tapi Bunda mau percepat saja. Bunda mau pulang tanggal 31 bulan 1 atau Januari, jelasnya melalui live Instagram. Nggak mau ada huru-hara nantinya, tegasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?